Pesan untuk Mas Aiman, kalau mau mengundang anjing peliharaan Yahudi, tolong dikasih rantai. Biar dia ini kalau mau gigit orang, ngegonggongin orang, tarik ke rantainya. Terus jangan lupa juga disuntik rabies dulu biar aman. Abu Jamban ngamuk-ngamuk gara-gara kalah debat sama Bang Ferry Amsari. Ngapa rupanya itu ngamuk-ngamuk, ah? Kalau kalah debat ya udah diam, minta maaf, akuin kekalahan, jangan ngamuk-ngamuk ngata-ngatain orang. Di sini cuman lu doang yang belain istri Will. Yang lain mah orang ada yang belain dia. Emang susah kalau ngomong sama orang yang isi otaknya tai. Begitu tuh, kalau udah kalah kagak mau ngalah. Pantesan aja marah-marah pas gue lihat tadi ternyata bajer-bajernya istri Will belum ada yang dibayar. Belum gajian, kagak bisa ikut lebaran. Medan banget lo. Ya, itulah komentar warganet menanggapi si Abu Janda yang sok pinter, sok keren, gak beradab, gak beretika, ngata-ngatain orang saat debat di stasiun televisi yang akhirnya membuat dia sampai terusir. Nah, kita juga lihat komentarnya Ustadz Pelik menanggapi musuh bebuyutannya yaitu Abu Janda. Belum duha juga sudah ngelihat orang marah-marah. Mood booster ya. Iya. Lucu banget lagi ya Allah. Apa sih masalah tuh orang ya Allah gitu kan ya. Orang manusia ayah wae gitu ya. Manusia ada-ada aja. Tapi aku lihat ya tipikal Zionis ya. Tipikal Zionis itu ya gaslighting. Terus kemudian NPD gitu ya. Lucu banget. Yang harus kita ingat adalah teman-teman sekalian, orang itu kalau sudah pakai otot artinya otaknya nggak ada. Dan juga kalau seandainya orang-orang sudah ngomong keras, itu artinya dia sudah nggak punya argumen. Untuk nutupin ketidakadaan argumen itu, orang-orang suka teriak-teriak. Ngomongin siapa sih? Ya enggak, ini ngomongin kepada setiap orang aja. Khususnya suka marah-marah. Oh, ada satu lagi tau nggak? Kata dokter Boyke. Katanya dokter Boyke, orang yang suka marah-marah itu bisa jadi kehidupan ranjangnya gak bagus. Kalian tahu nggak? Salah satu ujian kesabaran umat muslim di bulan puasa ini adalah kita dipertontonkan orang bodoh tampil di TV membahas geopolitik dengan konyol. Contohnya si Abu Janda, si Abu Gosok ini. Pernyataan Permadi Arya alias Abu Janda yang tidak beradab pada beberapa insiden kontroversial menuai banyak kritik dari berbagai tokoh agama maupun masyarakat terkait cara bicaranya di ruang publik yang arogan dan meledak-ledak, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, insiden pengusiran dari studio TV baru-baru ini, Abu Janda menjadi sorotan setelah diusir keluar dari studio saat acara debat rakyat bersuara di iNews TV. Penyebabnya, ia terlibat perdebatan panas dengan pakar hukum Ferry Amsari dan dinilai menunjukkan sikap yang tidak sopan atau tidak beradab dalam ruang diskusi publik. Akhirnya, Aiman Wicaksono selaku moderator mengambil tindakan tegas dengan meminta Abu Janda meninggalkan studio karena situasi yang memanas. Sejumlah tokoh agama telah memberikan teguran terbuka terhadap perilaku Abu Janda di media sosial. Seperti Gus Miftah. Ia pernah menyatakan bahwa Abu Janda kurang adab dan sopan santun terhadap Islam dan organisasi NU. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah pun juga menilai
juga sempat menilai pernyataan Abu Janda seringkali salah alamat dan memicu kegaduhan. Sikapnya yang dianggap tidak beradab juga sering dikaitkan dengan laporan-laporan hukum yang menjeratnya. Seperti ujaran kebencian. Dia pernah dilaporkan terkait cuitan Islam arogan yang dianggap menghina agama. Juga dugaan rasisme pernah dilaporkan oleh KNPI terkait dugaan tindakan rasisme terhadap mantan komisioner HAM yang sekarang jadi Menteri HAM, yaitu Natalius Pigai. Meskipun sering menuai kritik tajam, Abu Janda sendiri menyatakan bahwa tindakannya dilakukan demi membela NKRI dan melawan apa yang ia sebut sebagai penjajahan budaya. Apa kalian percaya sama moncongnya si Abu Janda? Tidak. Justru tindakan dan kelakuan dia yang kerap menimbulkan kontroversi dan kegaduhan bisa memecah belah NKRI. Sejak kemunculannya beberapa tahun lalu dengan branding nama Ustadz Abu Janda, saya sudah muak menangkap bau yang sangat busuk dari Abu Janda ini. Bagaimana cara dia bernarasi sampai bikin konten benar-benar buruk dan tidak masuk akal. Tapi sayangnya, karena dia adalah pendukung dan bagian dari kubu si Anu, dia pun masih dipuja-puja oleh banyak orang. Di dunia nyata yang masih saja memuja manusia ODGJ ini, ciri-ciri khasnya sama golongan itu dan pendukung berat si Anu. Dalam hal ini, ketika seseorang sudah fanatik terhadap sesuatu hal atau sosok tertentu, logika tidak lagi bisa dipakai. Mau dia berbuat salah apapun akan tetap didukung. Mau bertindak setolol apapun akan tetap dicintai. Saya tidak kaget jika si Permadi Arya ini masih berkeliaran meskipun dari banyak berita. Orang ini sudah banyak dilaporkan karena berbagai macam kasus. Bagaimana bisa diproses kalau dia punya dukungan kuat dari mereka-mereka itu? Setelah melihat cuplikan si Permadi ini kemarin dibentak dan diusir Aiman, saya mencoba melihat versi full dari Rakyat Bersuara. Seperti biasa narasi orang berkelakuan beruk ini selalu sama. Kosong, hanya modal ngotot. Di sana banyak orang mempertanyakan kenapa dari dulu si Permadi ini masih saja diberi panggung di stasiun TV atau acara-acara padahal jelas-jelas tolol dan kosong. Bagaimana saya jawabannya? Bagi saya jawabannya simple, yaitu soal rating. Terbukti setiap kali orang ini tampil selalu saja pamer kebodohan dan membuat banyak orang penasaran sehingga rating atau tayangan acara tersebut jadi naik. Meskipun saya juga kecewa dengan A-News dan Aiman karena masih saja mengundang badut satu ini. Tetapi saya perlu beri apresiasi pada Aiman yang dengan tegas mengusir orang ini dari panggung.